Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya pada channel Rumah Kakung. Kali ini saya akan berbagi materi tentang cara ampuh menjadikan karyawan kreatif. Mari kita mulai. Rekan-rekan sekalian, khususnya para manajer SDM, eksekutif, dan pemilik usaha, satu ketika terlintas di benak kita bagaimana cara melibatkan karyawan agar menjadi super kreatif. Keinginan semacam itu tidak bisa dilakukan dengan cara semata-mata melalui kebijakan top-down, tetapi harus benar-benar muncul dari bottom up. Jika karyawan hanya melakukan kegiatan rutin sekedar untuk mendapatkan gaji, maka perusahaan tidak akan mendapatkan lompatan value yang berarti. Rahasia utamanya adalah komitmen emosional karyawan terhadap organisasi dan goals yang dicanangkan. Ketika karyawan berkomitmen secara emosional, mereka akan memberikan sokongan maksimal dalam bentuk solusi kreativitas. Caranya adalah melibatkan karyawan sejak dari awal. Akan tetapi untuk melakukan itu, harus ada sentuhan langsung dan berperan ikut turun tangan untuk mendorong agar otak kreatif diaktifkan secara maksimal. Bagaimana caranya? Coba mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, sediakan mereka alat yang dibutuhkan. Pernahkah kita menanyakan sumber daya dan alat apa yang mungkin dibutuhkan karyawan untuk berkolaborasi dengan cepat dan efisien? Jika belum, coba Anda tanyakan. Dan manfaatkan sumber daya, kecerdasan teknologi, dan keahlian kreatif mereka untuk berkiprah. Doronglah agar ide-ide terbaik mereka muncul dengan memberikan kesempatan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jika perlu, sediakan kebutuhannya. Dengan cara ini akan menciptakan budaya kreativitas, sehingga terjadi lompatan value bagi organisasi atau perusahaan. Yang kedua, berikan kesempatan agar pegawai mampu membuat keputusan sendiri. Kreativitas tidak akan muncul jika pemikiran dan keputusan dikekang. Berdayakan karyawan kita untuk menggunakan kemampuan otaknya, membuat keputusan menyelesaikan pekerjaan secara kreatif. Jika karyawan merasa ide-ide terbaik mereka diterapkan, maka akan terjadi lompatan kreativitas yang kita tidak menduganya. Dorong dan berikan otoritas ke bawah, beri ruang agar mereka membuat keputusan sendiri, dan saksikan maka budaya kreativitas berkembang di perusahaan kita. Selanjutnya ketiga, biarkan pemecahan masalah terjadi di seluruh fungsi perusahaan. Berikan kesempatan agar terjadi kolaborasi antar individu, antar fungsi dan departemen yang memiliki sinergi di antara mereka untuk menyelesaikan pekerjaan maupun proyek. Pastikan informasi tersedia dan mengalir ke semua fungsi secara transparan. Untuk itu, kembangkan jaringan dan libatkan karyawan atau fungsi agar saling membantu dan mendukung ide kreatif yang berkembang. Jaga agar kolaborasi berjalan secara maksimal berdasarkan kebutuhan sinergi. Keempat, beralih peran. Rencanakan dan usahakan agar setiap karyawan mendapatkan kesempatan berperan dalam fungsi yang berbeda. Beri mereka pengalaman tour of duty
untuk melihat tantangan di tempat kerja atau fungsi yang lain. Hal ini akan membantu mengekspos mereka pada ide dan pemikiran baru. Untuk kepentingan ini, sebaiknya Departemen SDM memiliki jadwal tour of duty bagi karyawan. Kelima, ruang kerja. Agar tim menjadi kreatif, mereka membutuhkan berbagai tempat pertemuan. Memiliki ruang kerja terbuka dan tertutup akan menarik bagi tipe kepribadian yang berbeda dan membantu memecahkan masalah. Perlu dipertimbangkan memiliki tempat pertemuan informal, meja kerja yang panjang, dan ruangan yang tenang untuk kelompok kecil berkumpul atau individu agar fokus pada pekerjaan yang sedang dihadapi. Agar tetap produktif, sediakan juga area fresh yang sering memberi energi kembali pada karyawan setelah sesi kerja yang intens. Selanjutnya yang keenam, kolaborasi jarak jauh. Di era sekarang ini sudah menjadi kebutuhan tersedianya teknologi digital untuk kolaborasi jarak jauh melalui konferensi video, penggunaan aplikasi, dan lain sebagainya. Kolaborasi saat ini dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja, baik melalui perangkat desktop maupun seluler. Berilah dukungan dan fasilitas agar karyawan dapat menggunakan komunikasi digital secara maksimal. Kemudian yang ketujuh, biarkan jejaring sosial terjadi. Beberapa perusahaan ada yang mengkhawatirkan bahwa penggunaan media sosial akan mengurangi produktivitas. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Terutama ketika kita secara kreatif melakukan branding dengan memanfaatkan jejaring sosial milik karyawan. Sebagai contoh kecil, perusahaan komputer Dell memberikan kelonggaran pada karyawan dalam tanda kutip berbicara untuk Dell di jejaring sosial mereka, menggunakan pemikiran bebas mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan stakeholder. Dan hasilnya bukan main. Yang terakhir, ke-8, pastikan terjadi kedekatan antar karyawan. Ketika perusahaan memiliki karyawan yang jarang berkomunikasi, bahkan tidak tahu tentang kehidupan masing-masing selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, maka seorang manajer bertanggung jawab memastikan bahwa mereka sudah saling mengenal, sehingga mereka dapat bekerja lebih dekat dan lebih kreatif bersama-sama. Luangkan secara berkala, melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama, seperti olahraga bersama, touring, atau paling tidak jalan-jalan sehat. Intinya perlu dibangun rasa kebersamaan dalam perusahaan, sehingga menumbuhkan kreativitas, membangun semangat memajukan perusahaan. Dan akhirnya, kesimpulannya, keterlibatan karyawan perlu diperhatikan agar terjadi komitmen emosional pada perusahaan. Yang kedua, komitmen emosional yang tinggi akan menjadi pemicu kreativitas karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya yang ketiga, kreativitas super akan mengangkat value bagi perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.